Cek. Nah, ini baru ada. Udah ada kok. Tes. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan Yesus. Mohon maaf ini ada kesalahan teknis. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya boleh lihat kanan kiri. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu ucapkan. Nah, biar lebih terasa hangat. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita fokuskan hati kita. Hanya kepada Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Mari kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari dengan segenap hati kita angkat, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita pujikan pujian ini dari awal, Bapak Ibu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, Kau ada di sini bersama-sama dengan kami. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita sebutkan kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terjadi di sini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah menyertai kami, tiap-tiap dari kami untuk sampai di tempat ini dan berkumpul untuk beribadah menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu selama sepekan ini, hingga kami saat ini masih diberikan kesehatan. Berkati juga teman-teman kami Tuhan yang mungkin dalam perjalanan dan belum sampai di sini, sertai mereka Tuhan, agar dapat beribadah bersama dengan kami. Berkati pula ibadah ini Tuhan Yesus dari awal hingga akhir nanti. Kami serahkan semuanya Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, agar kami hari ini hanya tertuju padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Masih semangat Bapak Ibu? Haleluya. Mari kita pujikan pujian NP15, Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita pujikan bersama-sama untuk bait pertama. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putranya diberikan sebab kasih-Nya. Al-Masih disalib demi yang sesat, terbukalah pintu
2 kaum laki-laki. Mari kornya bersama-sama Bapak Ibu. Bait ketiga kaum wanita. Sebentar. Besar janji Allah, besar karyanya, besar sukacita dalam putranya. Sukacita mari kornya bersama-sama Bapak Ibu. Mulia, hai dengar sabdanya. Pujian mulia, kiranya manusia. Marilah menghadap Yang Maha Kudus di antar putra. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan membaca Alkitab kita dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Pembacaan Alkitab kita dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 kita akan bacakan secara bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita baca secara bersama-sama. Matius 22 ayat 37 sampai 40. 3, 4. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Sebelum kita nanti akan belajar firman Tuhan, kita akan angkat pujian. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena tiap-tiap dari kita mungkin semuanya sudah tahu bahwa memang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sesuai dengan rencana Tuhan, rancangan Tuhan, dan bukan rencana kita manusia. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu
Bapak Ibu waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita pujikan pujian ini dari awal Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Mari Bapak Ibu kita genapi segenap liriknya. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan Mari kita pujikan pujian kornya sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena memang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami sekalian, karena Engkau mengetahui segala sesuatunya. Kami memuji Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kiranya Allah mengasihani kami dan memberkati kami. Kiranya Ia menyinari kami dengan wajah-Mu, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya, karena kasih sayang-Mu tidak pernah berhenti untuk kami semua ya Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan, karena Tuhan menganugerahi kami dengan hari yang indah ini, hari yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kami jemaat Tuhan dapat bersama-sama menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bapa yang Maha Agung, dengan segala keberadaan kami datang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, memohon kepada Tuhan saudara-saudara kami, bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang terganggu kesehatannya. Tuhan, kami mohon kepadamu pertolonganmu, kiranya mereka segera dipulihkan oleh Tuhan sendiri, karena kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Dan kami tahu akan kasih Tuhan yang luar biasa atas kami dan atas mereka. Itu sebabnya kami Tuhan, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu di Cimahi, bersama-sama membawa saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuhnya. Kami berdoa untuk mereka yang sudah berusia lanjut. Tuhan berkenan memberi kepada mereka damai sejahtera Tuhan. Dan biarlah mereka tetap berbuah-buah pada usianya yang sudah tinggi. Mereka tetap memberikan berkat Tuhan bagi orang-orang yang datang kepada mereka. Kami serahkan Bapak dan Ibu Muniung, kami menyerahkan Ibu Narto, kami menyerahkan Bapak dan Ibu Siswoyo, kami menyerahkan Pak Diakon Wardoyo dengan Ibu, kami menyerahkan Ibu Sakio, kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang sudah berusia. Kami serahkan Ibu Murti ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Nira ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan semua saudara kami ini ke dalam tangan kasih sayang-Mu, ke dalam tangan belas kasihan-Mu. Kiranya kami tetap bersama-sama setia sampai akhir untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi generasi-generasi mendatang. Kami berdoa untuk kaum muda Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Mereka yang masih remaja, mereka yang sudah memasuki usia pemuda, Tuhan memberkati mereka. Mereka yang sedang mencari pasangan hidupnya, Tuhan menyediakan bagi mereka. Dan bagi mereka yang sedang bekerja, Tuhan berkati supaya pekerjaannya terus bertumbuh dan menjadi lebih baik lagi Tuhan. Kami serahkan mereka, berkatilah mereka. Mereka yang sedang studi, Tuhan menolong supaya mereka dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Secara khusus kami berdoa untuk mereka yang sedang menulis skripsi. Tuhan berkenan untuk menolong mereka, kiranya hikmat dari atas menyertai mereka, dan pembimbing-pembimbing mereka dianugerahi Tuhan dengan semangat, sehingga anak-anak kami segera selesai dengan studinya. Bapa yang Maha Agung, hari ini kami juga menyerahkan akan kelas baptisan yang sedang berjalan dan akan segera berakhir. Dan pada tanggal 2 nanti pada waktu mereka akan dibaptiskan, Tuhan memberkati mereka, menguatkan mereka, memberikan kepada mereka hati yang semakin mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah kesaksian mereka, kesaksian hidup mereka akan menjadi indah, sehingga setiap orang yang melihat kehidupan mereka, melihat karakter mereka, banyak orang akan tertarik kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami serahkan semua anak-anak kami, saudara-saudara kami yang akan melaksanakan baptisan minggu depan. Tuhan menolong mereka semuanya. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami serahkan GGBI, YBI dengan semua kegiatannya ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk negara kami. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan negara kami. Kiranya mereka mendapat hikmat dari atas dan Tuhan menolong mereka semuanya. Kami tidak lupa untuk pergolakan-pergolakan yang terjadi di Papua. Tuhan menolong supaya itu segera berakhir dan semuanya memiliki kedamaian kembali. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi kami. Kami secara khusus hari ini menyerahkan Bapak Gembala Sidang kami bersama dengan seluruh keluarganya. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka di dalam pelayanan mereka, di dalam kesibukan mereka. Kami serahkan Bapak Pendeta Hosea, kami serahkan Ibu Srini, kami serahkan Gracia, kami serahkan Grandia ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka semua dengan seluruh pelayanan mereka. Nama Tuhan diagungkan di tengah-tengah mereka dan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh doa permohonan kami dengan penuh sukacita di hadapan hadirat-Mu.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang Maha Agung. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Lanjutan kemarin Bapak Ibu, sebelum kita melihat, menyaksikan ke 8 saudara kita besok minggu dibaptis, kita akan melihat kesaksian kloter kedua. Ya. Silakan ke depan yang akan bersaksi. Ada 5, ya. Mas Rahman, Kevin, ya, ditambah Japol dari volume. Iya. Ya, mereka minggu yang lalu satu persatu bersaksi. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian saudara-saudara kita, ya, sebelum mereka dibaptis. Ya, kemarin sudah Pak Amos, Mbak Eva, dan saudara Gerin. Ya. Hari ini saudara 5 ini akan bersaksi. Mari kita dengarkan bersama-sama, ya, pengalaman mereka selama mengikut Yesus secara singkat, ya, 3-4 menit. Dipersilahkan, Kevin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Kelvin Yosevan Lona, umur saya 13 tahun. Saya sekolah di SMPN 9 Cimahi. Sekarang saya akan sharing sedikit tentang sebelum saya percaya dan sudah percaya. Sebelum saya percaya, saya sering membantah orang tua dan juga saya takut kalau ditinggal sendiri di rumah. Saya dulu adalah orang yang penakut, takut kalau ditinggal di rumah sendirian. Bahkan kalau saya tidur pun sering buka pintu, keluar sendiri gak berani. Apalagi kalau ke kamar mandi itu harus ada yang temenin. Tapi sesudah saya percaya Tuhan Yesus, saya saya sudah tidak ada rasa takut yang saya alami. Walaupun sering ditinggal di rumah sendirian, tapi saya berdoa dan di situ saya sudah tidak ada rasa takut dan saya sudah mulai berani dan juga saya sedikit-sedikit mulai tidak membantah orang tua dan tidak sudah tidak melawan kata orang tua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, doakan supaya baptisan Gereja Baptis Indonesia Cimahi ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala suatu apapun. Terima kasih. Ya, makasih Kevin. Kita beri tepuk tangan dong. Ya. Memang pertumbuhan itu enggak langsung, ya. Sedikit demi sedikit mulai enggak membantah orang tua. Ya. Kita doakan terus Kevin boleh bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Yang kedua, silakan dia. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Saya Galandia Mardika Maranata. Di sini saya akan memberikan kesaksian saya memutuskan untuk dibaptis. Jadi sebelumnya itu saya ya seperti teman-teman katakan lainnya, beberapa orang penakut. Saya juga penakut orangnya. Saya juga tidak suka film horor dari jump scare-nya dan kadang suka terbawa mimpi juga. Saya juga pernah disuruh ngunci
kunci pintu gerbang. Di situ saya menolak karena saya punya ketakutan itu sendiri. Tetapi setelah saya belajar, setelah saya tambah dewasa, belajar Alkitab dari sekolah minggu dan kelas baptisan ini, saya percaya bahwa seharusnya rasa takut itu tidak perlu karena Tuhan selalu menyertai kita. Dan dalam baptisan ini semoga saya bisa dipakai Tuhan untuk melayani dalam segi apapun. Minggu depan saya akan dibaptis. Saya bertanya-tanya, Tuhan, apakah benar saya akan dibaptis? Tuhan telah mengampuni saya. Keselamatan itu pasti. Kapan Tuhan itu tidak pasti? Tuhan selalu pasti, tetapi kita selalu cari yang tidak pasti. Jadi, jangan pernah berhenti untuk membeli Tuhan setiap hari. Pertobatan itu proses yang masih terus berlanjut. Ya itu aja, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih dia untuk pengalamannya dan kesaksiannya ya. Tuhan memberkati. Kita doakan terus pertumbuhan iman anak-anak kita semakin kuat dan mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan juga. Makasih, silahkan Vega. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya Vega akan bersaksi tentang sebelum saya mengenal Tuhan dan sesudah saya mengenal Tuhan. Sebelum saya mengenal Tuhan, saya juga penakut, gak suka nonton horor karena emang juga suka kebawa mimpi. Terus gak mau kemana-mana sendiri karena takut. Tetapi setelah mengenal Tuhan jadi lebih berani, terus lebih percaya diri juga. Ya, makasih Vega ya. Intinya sama ya, 3 ini tadi ya. Proses pertumbuhan ya, semakin kuat ya, dan ketakutan boleh dikurangi karena imannya kepada Yesus Kristus. Ya, makasih Vega. Silakan Mas Rahman. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya Rahman, Rahman Pandapotan. Kebetulan saya jemaat kurang lebih baru 2 bulan ya Pak Pendeta ya. 3 bulan. Jadi saya masih baru di sini. Saya akan sharing kesaksian sebelum mengenal Tuhan dan setelah percaya Tuhan. Jadi waktu itu saya tuh pernah jualan online di Bukalapak, jualan pendingin komputer. Kebetulan jualannya itu ya bisa dibilang laku nggak laku lah gitu. Laku nggak laku. Pada saat itu saya nggak ada uang dan itu tanggal 9. Tanggal 10-nya itu saya harus bayar internet di rumah. Kurang lebih 350.000. Saya benar-benar nggak ada uang dan jualan saya pun nggak laku. Kalau tanggal 10 internet nggak saya bayar, otomatis mati internetnya. Orang tua saya nggak bisa nonton, nggak bisa ibadah online, ponakan saya nggak bisa belajar online gitu kan. Saya mikir gimana ini cari uang, gimana. Buntu, akhirnya setelah saya buntu pikiran, pada saat saya tidur, saya berdoa sama Tuhan. Saya nggak terlalu pintar untuk merangkai kata-kata doa. Saya cuma bilang, Tuhan, saya butuh uang nih buat bayar internet. Minta dong gitu. Saya berdoanya seperti itu gitu. Tidur, besok pagi ada notifikasi di handphone, ada orderan di Bukalapak. Ada yang beli pendingin komputer seharga 350.000 sesuai kebutuhan yang saya minta sama Tuhan. Itu salah satu. Terus ada juga, dan itu bukan sekali 2 kali terjadi, beberapa kali gitu. Jadi di saat saya, Tuhan minta tolong, itu saya belum pernah gereja pada saat itu. Ya nggak pernah gereja lah, baru-baru sekarang. Terus ada juga beberapa, pada saat itu saya punya, bisa dibilang calon. Pada saat itu galau karena calon saya waktu itu berpaling dari saya gitu kan. Berpaling dari saya nangis tiap malam nangis, tiap hari nangis, sedih gitu kan, karena udah calon kan gitu. Nangis. Kalau kata teman-teman kan main sama teman yang lain biar nggak kepikiran. Saya coba main malam ke mana ini. Pulang nangis lagi tetap gitu. Setelah itu
ini nggak mempan nih kayaknya main gitu kan. Nggak mempan. Entah kenapa pada saat saya mau tidur, terpikir di benak saya, wah ini kayaknya harus denger lagu rohani gitu. Saya ulangi, saya nggak pernah gereja pada saat itu. Dan lagu-lagu rohani pun nggak begitu banyak saya tahu gitu ya. Kayaknya harus dengar lagu rohani nih. Pada saat saya mau tidur, saya setel lagu rohani, di YouTube saya ketik lagu rohani. Yang pertama muncul lagu yang tadi, Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik gitu. Wah dengerin itu makin nangis saya kan, makin nangis. Nangis. Tapi nangis juga makin kuat jadinya, makin tenang gitu. Sehari 2 hari saya dengar lagu. Udah aja, di situ saya tenang gitu. Pada saat beberapa hari kemudian saya berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau pacaran lagi, gue bilang. Bahkan saya emang nggak mau nikah, saya bilang. Udahlah sendiri aja. Tapi andaikan Tuhan mau kasih saya jodoh, saya pengen pendeta Tuhan, saya bilang gitu. Saya bilang kayak gitu. Itu saya bilang pada saat di hari ulang tahun saya. 8 hari kemudian tanggal 18, singkat cerita karena waktunya terbatas, ketemulah sama pendeta saya. Dan sampai sekarang masih berteman. Nah, karena saya berteman dengan pendeta itu, makanya saya bisa ada di sini sekarang berdiri gitu. Jadi pada saat berteman, kamu gereja mana? Hah, gereja mana ya? Bingung saya. Oh saya kesana kesini gerejanya, saya bilang gitu kan. Kesana, oh nggak bisa gitu, gini dijelasin. Oh iya, aku bilang nanti saya gereja. Kamu hafal nggak doa Bapak kami? Wah repot ini pacaran sama pendeta, saya bilang kan. Disuruh hafal ini, disuruh hafal itu gitu. Ya intinya dia suruh hafalin saya hafalin. Ini hafalin, saya hafalin. Kamu udah CD belum? Apa itu CD? Saya bilang. Dijelasin dia gini. Akhirnya oke, nanti saya gereja lah, saya bilang. Sebelum saya kesini saya gereja kemana-mana. Saya cari mana nih yang cocok gitu kan gerejanya. Ada beberapa yang menurut saya sudah cocok gitu. Wah ini bagus nih gereja nih, besar gitu kan. Khotbahnya juga enak. Tapi orang-orangnya enggak sesuai hati saya gitu. Karena berpakaiannya terlalu ekstrim, kelek kemana-mana gitu. Bahkan ada yang pakai celana pendek, laki-laki gitu. Sekarang saya bingung, udah gitu. Sewaktu itu kerja di perumahan ini, di MDS. Ada namanya Andi. Nah, Andi ini dia mau ketemu sama Pak Hosea, mau ketemu. Man, temenin aku yuk ketemu Pak Pendeta Hosea. Saya belum kenal waktu itu. Saya sebenarnya males karena lagi diem gitu kan. Tapi saya mikir, aduh kasihan nih nggak aku temenin gitu kan. Ya udahlah, ayo malam-malam itu masuklah ke sini jalan ngobrol, Pak Pendeta nanya-nanya ke saya, bla 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 bla, udah ikut CD belum? Ini kebetulan ada gini, kamu nanti ikut ya katanya. Wah pas sekali gitu kan, teman saya yang pendeta nyuruh saya CD, begitu ketemu Pak Pendeta nyuruh saya CD gitu. Ya sudah saya iyakan gitu. Dan saya mulai gereja di sini, tapi saya gereja di sini dan ikut CD tanpa keterpaksaan ataupun karena didorong sama pacar saya gitu. Enggak, jadi emang sudah benar-benar niat dalam hati gitu. Kurang lebih seperti itulah. Ya, makasih. Mas Rahmat pengalamannya dengan Tuhan banyak liku, tapi senantiasa diberikan kekuatan oleh Tuhan sampai hari ini. Makasih. Yang terakhir, silakan Lovely. Shalom Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Lovely, sekarang umur 15 tahun. Hari ini saya ingin bersaksi sebelum dan sesudah saya mengikuti kelas baptisan. Sebelum itu saya pernah di gereja dulu itu dibaptis. Cuma dibaptisnya itu hanya untuk ajakan belaka aja, bukan karena ada ajaran baptisan gitu. Jadi hanya diajak gitu. Saya ikut-ikutan. Tapi saya bingung, apa sih tujuan dibaptis, apa manfaatnya. Setelah saya bergereja di sini, saya mengetahui ada baptisan dan juga ada kelas baptisan. Saya bingung, kok dulu di gereja dulu gak ada kelas baptisan gitu. Setelah saya mengikuti kelas baptisan ini, menurut saya pelajarannya itu sangat berpengaruh bagi kehidupan saya. Sebelumnya saya bisa dibilang kurang pede, terus bisa lebih menyendiri, cuek, dan
bisa dibilang masih jauh sama Tuhan. Setelah saya mengikuti kelas baptisan ini, saya bisa lebih mengenal siapa Tuhan Yesus, tentang ajaran Alkitab, dan juga apapun tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Dan saya yakin, bertekad bahwa saya ingin dibaptis, dan semoga nanti baptisan nanti lancar. Sekian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih beberapa kesaksian teman-teman ya. Kevin, Dia, Vega, Mahraman dan Lovely. Dan 3 teman kita yang sudah kesaksian minggu yang lalu. Kita doakan terus ya. Saudara-saudara kita yang akan dibaptis diberkati Tuhan. Ya. Sering saya tanya dan kerinduan mereka setelah dibaptis ingin melayani apa. Itu komitmen dan wujud. Itu harus dicoba dan dilatih. Ya. Saya puji Tuhan, ya, sebagian besar di sini sudah mencoba belajar melayani di multimedia. Ada juga yang singer dan bisa dilengkapi lebih lagi talentanya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Makasih, silahkan duduk kembali dan besok minggu akan dibaptis ke-8 saudara kita itu. Makasih. Berikutnya kami serahkan WL, Mbak Asri dan teman-teman. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan kesaksian. Semoga lancar dan semoga tetap teguh iman dalam Tuhan Yesus. Masih semangat Bapak Ibu? Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Kita akan pujikan pujian ini, terpujilah namamu Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Kita pujikan pujian ini dengan semangat. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Kita katakan, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. terpujilah namamu Tuhan, Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya.
Sama-sama kita katakan. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja, Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin Bapak Ibu. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mengembalikan persembahan dan persepuluhan kita yang akan dilayani oleh keluarga Bapak Robert. Dipersilahkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk rezeki yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Mari Engkau yang memberikan kami hati yang ikhlas untuk kami memberikan persembahan, mengembalikan milik-Mu. Dan juga Yesus, Engkau yang akan menggantikan Yesus persembahan yang kami berikan untuk-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Untuk Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin berhalangan hadir untuk beribadah, bisa melakukan persembahan dan persepuluhan lewat rekening gereja yang sudah tertera di layar. Terima kasih kepada keluarga Bapak Robert. Terima kasih juga Kesya.
Tes. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Sungguh suatu sukacita kita beri waktu oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan hari ini. Ya. Firman Tuhan hari ini kelanjutan minggu yang lalu, ya, yaitu Matius 22, 37 sampai 40. Ya. Yaitu hukum yang terutama. Ya. Hari ini hukum yang kedua. Saya beri judul subtema homo, homini, homo. Ya. Apa itu? Mari kita berdoa terlebih dulu. Kami siap untuk melayani Engkau, kami siap untuk belajar firman-Mu, dan kami dengan kerendahan hati mengundang Roh Kudus-Mu, memimpin, menolong kami semua, sehingga apa yang kami dengar boleh menumbuhkan semakin dekat dan mengenal Engkau. Tolonglah Bapa, kami semua jemaat-Mu hari ini, dengan pertolongan Roh Kudus, kami diberkati dan kami siap belajar firman-Mu. Tangan kuasa Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ya, homo, homini, homo. Ya. Dikatakan di ayat 39-40, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Ini yang akan kita lihat, ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Lanjut, minggu yang lalu kita membahas di sini. Ya. 10 hukum Allah terbagi 2. Ya. Kita melihat kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama yang hari ini kita pelajari. Atau sering kita dengar Sema Israel. Hukum 1-4 hubungannya dengan Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat patung, jangan menyebut Tuhan sembarangan, dan kuduskanlah hari Sabat. Sehingga kita tidak egois, ya. 6 minggu disuruh bekerja, disuruh mencari nafkah, minggu umat Allah harus dipakai untuk ibadah. Dan hukum bagi sesama, hukum 5 sampai ke 10 itu. Harus menghormati orang tua kita, ya. Jangan membunuh, berzina, mencuri, dan mengucapkan saksi dusta, bohong, dan jangan mengingini milik sesamamu. Inilah yang akan kita lihat, hukum yang kedua. Lanjut Mas. Karena itu kemarin kita diingatkan, saya semuanya diingatkan, mengasihi Tuhan dengan totalitas. Jangan menomorkan 2 Tuhan. Kalau kita semua lagi happy, lagi sehat, lupa Tuhan. Tapi tatkala ada pergumulan kita menjerit kepada Tuhan. Keadaan apapun, kasih kita kepada Tuhan, kemarin kita diingatkan mengasihi Tuhan dengan totalitas. Segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Hari ini kita melihat bagaimana kita mengasihi sesama manusia atau melihat hukum yang kedua. Lanjut, Oji. Mari kita lihat di situ, ya, hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Ya. Tertulis agapeseis ton plesion su. Tekankan dan di situ. Ya. Kata kasih tetap agape. Agapeis itu dari kata agape. Ya. Kemarin hukum yang utama juga gitu. Agapeseis juga agape. Tidak filio, tidak storge kasih bagi keluarga, tidak eros bagi lawan jenis, tapi tetap agape, tapi tetap menempatkan kasih Allah yang
unggul, tanpa syarat. Itulah kasih agape. Kan itu hukum yang kedua, Yesus perintahkan bagi kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bisa enggak kita mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri? Mari kita lihat bersama-sama. Ya. Ada 3 istilah dalam bahasa Latin, ungkapan kasih kepada manusia. Dalam bahasa Latin sering kita mendengar homo homini angelos. Ya. Artinya menjadi manusia, ya, manusia menjadi seperti malaikat. Artinya apa? Kan banyak ya orang seperti malaikat, orang-orang Farisi yang mencobai Yesus itu. Ya, jenggotnya panjang, berjubah, ya. Semuanya apa-apa Tuhan disebut. Seperti malaikat kan? Dari pakaian, dari perkataannya. Tapi dia sangat licik dan jahat. Lah diibaratkan oleh orang Latin sana homo homini angelos. Ya. Perkataannya, pakaiannya, apa-apa nama Tuhan disebut. Dari pakaian dan perkataannya. Seakan-akan suci. Tapi apa? Mereka bagai malaikat yang siap menghantam, membunuh, menghasut sesamanya. Ada istilah lain yaitu homo homini lupus. Berapa tahun lalu ada ya, itu manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Kok ekstrim Pak? Homo homini lupus. Kan pernah disinetronkan ya, sampai berseri berapa? Itu ya. Anak-anak, ibu-ibu, semuanya suka sinetron itu. Ya. Ganteng-ganteng jadi serigala. Ya. Jauh sebelum itu sudah ada ungkapan homo homini lupus. Ya. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Kok berlebihan? Enggak. Ya. Bagaimana dampak korupsi? Membunuh ekonomi masyarakat A, masyarakat B. Terang-terangan mereka merampok, menguasai karena sifat tamaknya. Seperti apa? Serigala. Nah hari ini kita melihat homo homini homo. Menjadi manusia bagi sesamanya. Pertanyaannya, siapa sesama kita? Lanjut. Ya. Jadi ungkapan homo homini homo. Manusia menjadi sesama bagi manusia. Pertanyaannya siapa sesama manusia itu? Yuk kita lihat film pendek ini. Ya, bagaimana Yesus tatkala ditanya oleh orang-orang yang seperti malaikat tadi, kalau gitu siapa sesama kita?
dengan pertanyaan orang-orang Farisi tadi, siapa sesama manusia itu? Kita diajar untuk mengasihi diri kita seperti diri orang lain. Kasihnya seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Karena itu ada pertanyaan Farisi tadi, siapa sesama kita? Dengan apa yang diilustrasikan Yesus tadi, Bapak bisa menyimpulkan, siapa sesama kita? Halo? Siapa? Bapak Ibu? Siapa sesama kita? Orang di depan kita yang harus kita tolong dengan keadaan darurat seperti itu. Tapi apa? Para Farisi, Lewi, justru di situ diabaikan. Dan orang Samaria yang Yesus angkat, orang ketiga tadi, Yesus tonjolkan. Mengapa? Karena orang Samaria sudah dianggap naif, enggak perlu bergaul. Ingat Tuhan Yesus saat lewat Samaria, orang-orang Samaria, wanita Samaria heran ya, kok kamu nyapa saya? Kalau istilahnya orang Jawa itu nyatru, ya. Orang Yahudi itu nyatru itu apa? Enggak mau ngobrol, enggak mau diajak bergaul, apalagi nyapa. Itulah hubungan Yahudi Samaria. Wah, istilahnya gini, kalau melihat peta, saya orang Sunda, kamu orang Jawa Tengah, enggak layak loh. Seperti itu. Tapi justru yang nolong itu orang yang dianggap oleh nenek moyang Yahudi seperti itu. Aplikasinya bagaimana dalam kehidupan kita, saudara? Lanjut, Mas. Ya. Hukum yang kedua di sini. Ya. Kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Ini saya kasih contoh. Kalau kita rajin olahraga itu termasuk mengasihi diri kita sendiri. Ya. Kok bisa mengasihi diri? Iya, kita sehat. Kalau kita sakit, kepala sedang puyeng, bisa singer, bisa ngiringi musik? Enggak bisa. Ya. Atau sebaliknya, kita sering nyabu, ya. Ngerokok, enggak tahu etika dimanapun itu. Ya. Apalagi ada anak bayi ngerokok di depannya. Bahaya perokok pasif itu. Kita mengasihi diri kita juga mengasihi orang lain. Ya. Kalau di jalan ngebut, kalau ada apa-apa, kita sebagai kepala keluarga, dampaknya siapa? Istri dan anak kita. Juga merugikan kalau terjadi kecelakaan siapa? Orang lain membuat rugi, keluarga kita juga rugi. Kita diam aja di rumah karena nggak bisa apa-apa. Di sini saudara mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Contoh sederhana seperti itu. Menjaga pola makan. Hari ini oke kita sehat, tapi kadang kita lupa pesan dokter. 5-10 tahun lagi apa yang kita makan hari ini akan kita tuai. Ini sudah hukum tabur. Kadang orang wis pokoknya dalam nama Yesus pasti disucikan. Padahal tekanan darah tinggi lagi tinggi, dikasih sate, wis dalam nama Yesus. Itu berarti mempermainkan Tuhan. Dokter itu dipakai Tuhan. Ya, seperti itu. Wes pokoknya berdoa, wes sehat. Enggak gitu. Dia akal sehatnya kurang. Kalau kita pola makan betul, nanti ya, kita menjaga diri kita sehat. Kalau diri kita sehat, siapa yang senang? Keluarga kita.
Kalau diri kita sakit-sakitan, nggak bisa apa-apa, menyusahkan istri dan anak-anak kita. Berarti apa? Itulah saudara, secara sederhana, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita rajin olahraga, kalau kita menjaga pola makan dengan baik, pasti. Tidak hanya pola makan, pola istirahat. Sudah tahu besok pergi luar kota, besok ngantar istri, ngantar anak. Malam ngopi, wis ada sepak bola jam 2 sampai jam 3. Terus apa yang terjadi? Besoknya harus bangun pagi dituntut istrinya ngantar luar kota. Tidur kurang, kalau tidur kurang akhirnya apa? Kan emosi di sini. Emosinya jalan di situ. Wah, ada serempet dikit langsung emosi karena sini sudah ngantuk. Bagaimana kita menata itu? Itu bentuk kita mengasihi diri sendiri, mengasihi orang lain seperti mengasihi kita. Jadi Yesus menandaskan hukum kedua itu tidak kalah penting dengan hukum yang pertama. Karena ini bentuk kita mengasihi Tuhan secara tidak langsung mengasihi sesama. Ingat pesan pemerintah saat COVID 2 tahun dan hari ini hampir usai. Didorong semuanya yuk vaksin. Vaksin itu bukan untuk kamu tapi juga untuk orang lain. Kan seperti itu pesannya. Kalau kamu mengasihi diri kamu, taat pada protokol, kamu juga bentuk taat, juga bentuk mengasihi orang lain, juga menyelamatkan orang lain. Karena saudara, hukum yang kedua di sini, dengan contoh-contoh sederhana di sini, kita luar biasa. Minggu yang lalu saya ketemu Pak Sis ya, lari-lari kecil di dekat rel. Saya nggak mau nyapa Pak Sis, nanti malah terganggu kenyamanan olahraganya. Ya. Pakai training biru, kaos sendiri ya waktu itu. Rajin. Itu juga Alkitabiah bentuk kita mengasihi diri kita. Kalau kita sehat, yang senang siapa? Keluarga kita. Tapi kalau ada waktu untuk game terus, mata kita capek. Ya, pemuda juga gitu. Sekarang nonton TV jarang, tapi YouTube nggak pernah lepas HP ini. Apalagi game online, kelihatannya nggak pernah lihat TV, tapi game online di HP di sini. Jika kita nggak bisa menit itu bahaya, ya, merusak jaringan mata kita. Sekarang semuanya info terlihat di YouTube dan di Mbah Google. Beda dengan zaman saya. Ya orang tua pokoknya mencari uang. Pola sikat gigi yang baik nggak pernah diajarkan. Makan yang betul, istirahatmu nggak pernah diajarkan. Sikatan pun kalau ada dan bisa beli odol. Dan itu jarang karena menyadari, gitu, gigi saya itu sudah 5 tahun yang lalu rusak. Gitu ya. Menyadari, apakah menyalahkan orang tua dulu? Tentunya enggak bijak juga. Karena kondisi dan keadaan, nah sekarang pengetahuan yang sehat ada, tapi justru kita tidak menjaganya. Orang tua karena sayang anaknya terus pesankan GoFood. Anaknya enggak mau makan sayur, dia kalah, akhirnya kalah. Dengan anaknya, tiap hari ayam, daging, ayam, daging, sayur enggak pernah. Bagaimana 5 tahun, 10 tahun yang lain? Pola makan, pola istirahat, dan tata cara mengendara kita di jalan, bentuk kita mengasihi sesama. Kalau kita tertib di jalan itu bentuk Bapak Ibu, kita mengasihi sesama. Sehingga kita tidak mencelakakan orang lain. Kalau mencelakakan orang lain yang rugi kita
anak-anak kita juga keluarga yang kena musibah itu. Karena itu hukum yang kedua di sini, mari kita betul-betul perhatikan terlebih kita mempraktekkan. Lanjut. Bentuk mengasihi sesama. Pernah ya ini saya tayangkan. Anak yang miskin itu, dikira para donasi di Cina itu minta sumbangan. Karena agak dicegah anak ini. Masuk ke siapa yang mau nyumbang untuk yayasan tertentu beberapa tahun yang lalu di Cina. Ternyata anak itu apa? Enggak minta sumbangan. Meskipun dia sangat miskin, fisiknya enggak normal, justru dia ingin menyumbang. Ya. Kan tuh ada orang bijak mengatakan, sesungguhnya jika kita berbuat kebaikan, kita bukan hanya sedang membantu orang atau makhluk lain. Namun sesungguhnya kita sedang membantu diri kita sendiri agar menjadi lebih bahagia. Temukan kebahagiaan dengan memberi. Saya yakin anak itu enggak pernah baca hal-hal seperti itu. Mungkin dia sedang mendengar, mungkin orang tuanya dengan segala keterbatasannya. Meskipun para orang kaya itu melihat, wah anak itu pasti minta sumbangan. Ternyata mindset itu salah. Meskipun dengan kecil, anak itu memberi. Dia tidak melihat segala keterbatasannya. Tapi dengan memberi, di tengah orang yang memberi jutaan itu, dia memberi sedikit, tapi dia menyisihkan itu dari kerja payah. Sehingga apa? Ada rasa sukacita. Kan itu saudara, mengasihi termasuk juga memberi. Itu ada rasa sukacita di dalam diri kita. Mengasihi sesama seperti hukum yang kedua tadi. Dikatakan apa? Kasihlah sesama manusia seperti kamu diri sendiri. Siapa sesama manusia? Tadi jelas Yesus. Siapa sesama manusia? Orang-orang di sekitar kita. Kalau kita bersikap baik di jalan, gak ngebut, gak merugikan orang lain, itu kita bagian kita mengasihi sesama kita. Tidak hanya sekedar itu, di sini juga memberi. Lanjut yang terakhir. Ini video terakhir. Ya. Gabungan Gereja Baptis tahun ini dan 5 tahun dan 2040 ada program Mitra Buana. Berbagai BPD sudah disosialisasikan, khususnya yang di Sumatera, ya, untuk Mitra Buana dan program iman di sini. Harus bersinergi di tengah-tengah kehidupan zaman dalam melayani dan ber-PI. Mari kita lihat Mitra Buana. Apa peran gereja di dalam mengasihi sesama manusia? Silakan. Ketika terbangun di pagi hari, menikmati kehidupan di negara yang kaya akan keanekaragaman, beragam suku, bahasa, dan budayanya. Pernahkah kamu memikirkan orang-orang yang ada di sekitarmu? Adakah masalah di hidupnya yang begitu berat? Apakah mereka tahu bahwa ada kelegaan untuk setiap beban di hidupnya? Apakah mereka sudah mendengar berita tentang keselamatan? Mungkin driver ojol kita hari ini? Atau penjual makanan langganan kita? Mungkin juga penumpang bis kota yang berada di samping kita hari ini. Mungkin kita sudah pernah memikirkannya, namun belum sempat menyampaikannya. Mungkin kita rindu untuk menjangkau, namun bingung memulainya. Setiap dari kita pasti memiliki tantangan dan kebutuhan untuk mengabarkan Injil secara personal maupun komunal. Menjawab tantangan dan kebutuhan tersebut memungkinkan kita untuk mengabarkan Injil semakin luas, agar semakin banyak jiwa yang mendengarnya. Gabungan Gereja Baptis Indonesia
rindu agar kita dapat melangkah dan bersinergi bersama untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. GGBI mempersembahkan Mitra Buana sebagai badan di bawah naungannya yang akan menjawab tantangan dan memenuhi kebutuhan jemaat, gereja, maupun mitra organisasi dalam pengabaran Injil. Mitra Buana hadir sebagai pendamping bagi gereja yang rindu untuk melakukan penjangkauan dengan lebih baik. Mitra Buana akan hadir untuk mendukung dan mempersiapkan setiap kebutuhan dalam penginjilan. Mulai dari merekrut dan melatih utusan Injil, memfasilitasi dan menginisiasi pertemuan, serta mendampingi gereja yang rindu untuk melakukan misi penginjilan bersama-sama. Bersama dengan Mitra Buana, kita berharap agar dapat menjangkau setiap jiwa lebih jauh lagi. Mulai dari Samaria kita, Yudea kita, hingga ke seluruh dunia. Saatnya melangkah bersama. Mitra Buana, misi transformatif bagi umat manusia. Makasih. Info dari Sekjen GGBI, awal tahun, Gereja Baptis Induk dan Cabang 0117 secara nasional. Ya. Hanya 4 provinsi dari 34 yang belum dijangkau Injil melalui Gereja Baptis. Artinya banyak utusan Injil, Injil diberitakan seperti perintah Yesus, pergilah, beritakan Injil. Terus saya tanya ke Sekjen baru, belum dijawab. Untuk bulan Agustus kemarin berkurang berapa? Tentunya 1 ya, karena yang Bekasi Margahayu sudah ada yang melayani pemuda kita yang kemarin terpanggil. Sepenuh waktu di sana, Mas Wingit. Masih banyak gereja yang kosong. Di sini kaum muda, kaum awam ingin diperlengkapi. Sehingga tergerak dalam pemberitaan Injil. Diakon Sidari kemarin STT-nya di Cilacap ya, menjangkau orang-orang dan kaum awam dilatih. Di sini saudara, secara nasional gabungan Gereja Baptis 116 kalau dikurangi 1 kemarin. Siapa yang membiayai pengurusan Injil? Ada donatur, ada lembaga saling support. Mendukung dalam doa, menyisihkan rupiahnya. Ya seperti dulu ya program iman. Lah untuk tahun ini di sini Bapak Ibu, ini sekaligus menginformasikan gitu ya, mengajak kita terlibat dalam pemberitaan Injil. Mahasiswa STT BB Bandung itu banyak dari Sumba. Karena STBB bekerja sama dengan Yayasan GPP, mengirim tenaganya. Karena itu banyak orang-orang Sumba pemudanya terpanggil. Yang baru lulus kemarin diutus lagi ke Aceh ada 6. Ini sedang dilatih. Dananya dari mana? Support gereja-gereja. Ini ada janji iman, program imam. Sebulan 10.000, monggo. Sebulan 20.000, monggo. Sebulan 50.000, monggo. Ini tiap bulan kita kumpulkan, kita setor yang tugas. Di sana dia mengirim ke anak-anak muda yang terpanggil melayani. Selain dukungan doa, selain kita menerapkan hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Banyak muda-mudi gereja diutus keluar. Tapi tidak sekedar itu, juga doa, juga dana. Kan itu saudara, ya, gereja kita kemarin dikasih 50. Ya. Jemaat bisa mengambil. Boleh pribadi, boleh berkeluarga. Karena ini janji iman. Pak kalau saya per bulan 5.000 boleh. Di sini sudah dicatat. Nanti pengurus gereja menyerahkan ke gabungan. Ya.
Mereka menyerahkan ke Sumba, ke Aceh, ke daerah-daerah yang sedang dijangkau. Ini bentuk apa? Hukum kedua. Kita mengasihi sesama. Karena Yesus sudah mengasihi, menjamin keselamatan kita. Selain kita tiap hari, bahkan tiap Rabu mendoakan mereka. Bentuk kita peduli bagi pemberitaan Injil. Di sini saudara, ya, kita sudah mendoakan. Mari kita melangkah dengan nilai, dengan ikhlas, dengan sukacita di sini. Ya. Silakan nanti Bu Eni bisa membawa ini ke depan. Bagi jemaat yang tergerak silakan. Partisipasi di sini untuk pemberitaan Injil secara nasional. Itu bentuk kita mengimani hukum yang kedua. Homo homini homo. Mari kita berdoa. Mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Hidup kita, keluarga kita, biar kasih kemurahan Tuhan menopang hidup kita. Ini Tuhan, kami jemaat-Mu, kami anak-anak-Mu datang dengan kerendahan hati, membawa syukur kami, pergumulan kami, bahkan kerinduan kami ingin terlibat, bermisi, sehingga rancangan Tuhan untuk kami mengasihi sesama, memberitakan kasih-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami ada hati untuk berbagi. Kami meyakini Engkau tidak melihat sebesar apa rupiah kami, tapi kerinduan kami mengasihi sesama, orang-orang yang jauh di sana, pelayan-pelayan Tuhan yang siap berkorban memberitakan Injil. Sehingga hukum yang kedua, kasih kami bagi sesama melalui gereja-Mu ini semakin bertumbuh, semakin nyata. Terima kasih Tuhan. Sehingga diri kami ada sukacita, kami bisa ambil bagian melalui pekerjaan Tuhan, bermisi melalui gabungan gereja baptis kami. Bapa, kami juga menyerahkan setiap jemaat-Mu. Mungkin dalam pekan ini ada beban, ada masalah, baik pekerjaan, baik kesehatan, atau masalah-masalah yang menimpa hidup mereka, kesusahan mereka. Biarlah berkat-Mu, pertolongan-Mu turun bagi kami. Sehingga sukacita yang Tuhan limpahkan bagi kami saat ibadah ini, kami mampu mensyukuri. Dan kemenangan itu membawa kekuatan. Kami bekerja di dalam. Bapa yang makasih, berkatilah para suami istri dalam usahanya, pekerjaannya, sehingga mensupport kebutuhan keluarga, pendidikan putra-putrinya, dengan urapan penyertaan dari Engkau. Berkati Tuhan semua pelayanan yang sudah kami tekuni. Berkati Tuhan setiap hal yang sedang kami perjuangkan, yang sedang kami rindukan. Karena Yesus Kristus akan memberi yang terbaik sesuai waktu-Mu. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah terjadi dalam hidup kami tidak menyesali, sehingga kami menjadi orang yang kalah dan kalah. Kami meyakini semua itu seizin Engkau dan ada rancangan yang indah bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi cucu kami. Terima kasih Bapa. Seru doa dan syukur ini kami persembahkan di dalam Yesus Kristus yang sudah mengasihi jiwa raga kami dan menebus hidup kami. Amin.
Jemaat dimohon sebentar, ada beberapa tambahan pengumuman sebelum kita doa berkat. Yang pertama mengingatkan, ya, besok Rabu ada persekutuan doa malam jam 7 sampai jam 8, ya, secara online. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Diakon Edi Hermanto. Kami mengajak Bapak Ibu bisa bergabung, ya, kita saling mendoakan, saling memberi kesaksian sehingga semuanya dikuatkan dalam persekutuan doa itu. Dan berikutnya mengingatkan jemaat yang belum bergabung, ya, dalam iuran kedukaan silahkan. Ya, itu meringankan kita sendiri, keluarga kita, ya. Dan sebulan belum ada perubahan, gitu ya, 20.000. Ya. Tolong Bapak Ibu, itu kan ada buku panduan kedukaan. Jika ada hal-hal yang belum jelas, bisa tanya ke pengurus. Ya, di situ. Lanjut. Minggu depan anak-anak kita, cucu kita, saudara kita akan dibaptis. Ya. Minta dukungannya, doanya, mereka yang akan dibaptis bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan dan sesama, seperti hukum pertama dan kedua yang sudah kita pelajari. Ya, dan dipraktekkan dalam pelayanan baik di gereja maupun di lingkungan dan juga di sekolahnya. Ya. Berikutnya, yang ulang tahun minggu keempat ini di bulan September, di situ ada tertulis, ya, yang terakhir, ya, hari ini Saudara Triaman Telambanua. Ya, selamat ulang tahun Tri, berkati Tuhan menyelesaikan studinya di STBB, juga pelayanannya ke depan. Ya. Juga 28 September Charles Effendi Nitbani, ada? Charles? Bu Sarah, tadi ada sekolah minggu? Wah, sudah, ya. Oke. Selamat ulang tahun Charles, ya, nanti bisa di Japri. 29 Bapak Robert Maliaki Si Hombing. Selamat ulang tahun Pak Robert, dan berkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Bapak Robert beserta keluarganya. Ada lagi Bapak Ibu yang ulang tahun minggu terakhir September ini? Ya, belum ada. Ya. Jika terlewat bisa menghubungi kami. Berikutnya, ya, mulai triwulan 4 sekolah minggu pemuda, dewasa dan senior semuanya tatap muka. Ya. Terima kasih yang sudah 3 bulan ini melayani online, ya, Bapak Diakon Sidati, Bapak Tri Prasetyo, ya, juga Mas Tri. Ya. Tapi untuk triwulan mulai minggu depan semua tatap muka. Ya. Dan wanita dan pria mulai dipisah. Tolong Bu Resti nanti bisa diskusikan sama Diakon Wardoyo dan Diakon Sidati tempatnya, gitu aja. Di situ, ya. Enggak ada rekaman lagi. Ya. Semuanya kita online. Biasanya lebih dipisah lagi. Kendala kita ada ruangan. Kemarin, ya, sebelum pandemi kita normal sekolah minggu 8 kelas. Hari ini 9 kelas, karena ditambah kelas remaja. Ya. Kalau semuanya dipisah, pemuda, pria, wanita, dewasa wanita, pria, dan senior, kita kekurangan ruangan. Ya. Ini, karena itu pengurus gereja, ya, sudah rapat akan meningkatkan pembangunan di ruang belakang, dibentuk lantai 2. Ini sedang digarap oleh Pak Tri Prasetyo, gambarnya, ya, sehingga sekolah minggu kita bisa, ya, dilayani semua kelas-kelas seperti waktu normal. Ya. Tolong ini doakan, karena itu yang pemuda, dewasa, muda, dan senior tatap muka, enggak ada rekaman, nah, tapi dipisah pria dan wanita
untuk jadwal yang mengajar, yang selama ini Diakon Sidadi, ya, yang tatap muka, dan juga kadang Diakon Wadoyo, komunikasi, ya. Nanti Diakon Edi, Pak Mister, Pak Tri, ya, dan Bu Mariana, Bu Yuliana, bisa saling ganti. Gitu ya Presiden ya, sebagai kepala sekolah minggu kita. Ya, seperti itu. Yang kedua, ya, PBI tadi baru info ya, besok Sabtu ada persekutuan. Jam berapa Pak Martin? Ya, jam 4. Ya. Di gereja. Gini jam 4 atau jam 5 Pak Martin? Wah, jam 5 gini. Ya. Jam 5 Bapak-bapak, kaum pria, besok Sabtu ya. Nanti petugas bisa dihubungi. Dan nanti tolong mati dibuat brosur untuk persekutuan PBI. Ya, seperti WB atau PKMB. Ya, poster, Pak, brosur ya. Poster. Seperti itu. Ya. Dan WBI ada latihan singkat hari ini ya, untuk persembahan pujian besok minggu. Ya. Itu aja, ada tambahan sekolah minggu? Enggak ada, Bu? Ya. Kalau enggak ada PKMB? Enggak ada. Mari kita tutup dalam doa, ya. Mohon semuanya berdiri, kita minta berkat kepada Tuhan. Mari kita berdoa, mohon berkat kepadanya. Allah Bapa yang kami puja, kami sembah, Allah Tritunggal yang esa, biarlah berkat-Mu turun bagi kami, bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, cucu kami. Kasih damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Kita aminkan doa kita dengan pujian doa nikmat bersama-sama.